kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi maaf Bu, saya minta waktunya sebentar Silakan Pak. untuk kegiatan ada tugas di CGP tentang mengobservasi salah satu rekan saya di sekolah ini untuk melakukan kegiatan supervisi coaching tentang supervisi akademik. Nah, kebetulan Ibu yang saya minta waktunya untuk ikut dalam kegiatan ini. Dan perlu saya jelaskan Bu bahwa kegiatan ini ada 3 tahapan yang akan kami kita lakukan, yaitu yang pertama tahapan praobservasi ya, yang saat ini kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu kegiatan observasi mungkin itu besok akan kita lakukan, yaitu hari Jumat. Kemudian yang terakhir kegiatan pasca observasi, yang mana di sini pada saat pendampingan 5 nanti Ibu pengajar praktik dalam hari ini Ibu Marhawa akan datang untuk menyaksikan coaching kita tentang pasca observasi, setelah melakukan observasi. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa nanti pada saat observasi saya bukan bermaksud mencari kesalahan Ibu, cuma saya di sini diminta untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Nah, jadi apakah Ibu ada waktu sebentar untuk melakukan coaching ini? Silakan Pak. Jadi kita langsung saja Bu, ada beberapa pertanyaan tentang observasi hari ini. Pertama itu, apa tujuan dan harapan Ibu inginkan setelah melakukan sesi coaching hari ini? Ya, terima kasih. Tujuan dan harapan saya setelah melakukan coaching kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang akan saya laksanakan, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu ajarkan untuk besok? Jadi di sini kan saya mengambil materi yaitu pada pembelajaran IPAS tentang perubahan energi.
Adapun tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, melalui kegiatan demonstrasi siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi yang ada di lingkungannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengamati perubahan energi yang terjadi di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, siswa akan melakukan percobaan. Kemudian siswa dapat menguraikan transformasi energi panas ke energi gerak dengan tepat. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu mulai dari kegiatan pembuatan RPP, kemudian penyediaan media pembelajaran, kemudian bahan dan alat saya gunakan dalam percobaan, penyiapan alat dan bahan, kemudian penyiapan materi yang akan saya bawakan, seperti itu Pak. Kemudian selama Ibu melakukan persiapan untuk melakukan observasi besok, apakah ada kesulitan Ibu untuk menyampaikan materi itu? Ya, kesulitan yang saya hadapi yaitu pembelajaran KSE bagi saya itu adalah hal yang baru, jadi masih perlu saya pelajari atau perdalam lagi. Oke. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Strategi yang saya gunakan yaitu ya kan begini bukan, KSE itu merupakan hal baru bagi Ibu. ya, Sebelumnya kan berdiferensiasi kan sudah Ibu laksanakan selama ada kurikulum merdeka, Ibu sudah laksanakan. Di sini bagaimana nanti Ibu menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran KSE ke dalam pembelajaran berikutnya tersebut. Contohnya misalkan misalnya biasa itu di kegiatan awal untuk memberikan stimulus kepada anak itu biasa kita lakukan namanya mindfulness. Itu mindfulness ini menggunakan tenis talk. Mungkin sebelumnya pernah Ibu dengar atau pernah lihat, itu begitu bisa diterapkan di kegiatan awal itu. Bisa juga kegiatan setelah pembelajaran bisa. Nah kemudian coba ceritakan secara singkat saja Bu, kira-kira skenario yang akan Ibu lakukan saat observasi nanti atau besok. Iya. Jadi diawali dengan kegiatan awal yaitu kegiatan salam, kemudian absensi, membaca doa, kemudian di situ di kegiatan awal juga saya menerapkan mindfulness dengan tenis talk, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah yang akan dilaksanakan, kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan profil belajarnya. Kemudian di kegiatan inti, di situ saya menerapkan salah satu juga model pembelajaran yaitu model discovery learning, kemudian mengikuti tahapan-tahapannya, kemudian kegiatan akhir. Seperti itu. Kemudian setelah persiapan Ibu untuk kegiatan observasi besok, apakah masih ada kekurangan yang Ibu sudah lakukan? Kekurangan yang saya penerapan KSE. Ya, mungkin di penerapan KSE masih perlu saya perdalam lagi tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Kemudian mulai sejak kapankah kira-kira Ibu akan melengkapi dari kekurangan tadi? Ya, mulai dari sekarang saya akan lebih memperdalam lagi tentang pembelajaran KSE karena itu merupakan hal baru juga bagi saya. Kemudian adakah orang yang dapat Ibu mintai pertolongan untuk melengkapi kekurangan tersebut? Iya, ada. Ada juga beberapa orang di sekolah ini seperti Bapak sendiri sebagai guru penggerak dan teman-teman yang lain. Kemudian terakhir Bu, kira-kira ranah apa yang ingin Ibu kembangkan
setelah sesi observasi nanti? Yang saya kembangkan yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ini dapat berjalan secara efektif. Terima kasih Bu, sebanyak atas waktunya untuk memberikan atau kesediaannya untuk di coaching tentang kegiatan observasi akan dilakukan besok. Jadi saya harapkan mudahan besok, insya Allah besok Ibu dalam kegiatan belajarnya bisa berjalan lancar, aman dan terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anakku pada hari ini? Sehat, alhamdulillah. Allahu akbar. Iya, bagus sekali ya, semangat. Bagaimana anakku semua semangat? Semangat. Semangat dulu ya. Tepuk semangat. Iya, kita tepuk apa kabar lagi? Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria-ceria. Iya, bagus sekali. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Siapa tadi yang paling pertama datang? Ya, silakan ke depan nak, ikuti doa. Tangan dulu, langsung tangan ke atas ya. Semuanya. Tangan ke atas, meraih bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat, duduk yang manis. Gerakan siap berdoa. Tangan ke atas, lalu ke depan, terus dilipat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Quran, berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ya, terima kasih pada otoritas. Silakan duduk. Ya, baiklah anak sekalian, coba tengok kiri dan kanannya siapa temannya yang tidak hadir. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, kalau saya nanti sebut namanya di absen, anak-anakku menyebutkan sikap positif atau sikap baik yang kalian lakukan pada hari ini ya. Nah, mengerti semua? Iya. Ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak kita dan untuk menghargai diri sendiri karena melakukan kegiatan positif pada hari ini. Sebutkan hari ini saya, ya. Ya, mulai dari Naura, silakan berdiri nak. Berdiri nak, hari ini. Iya, bagus sekali. Sarmila, berdiri nak. Iya, bagus. Resmila, berdiri nak. Iya, bagus. Rahes. Iya, bagus sekali. Nur Afika. Iya, membersihkan lingkungan sekolah, bagus ya. Muhammad Ikram. Berdiri nak. Iya, bagus. Muhammad Abi.
berhasil. Berdiri nak. Iya, bagus. Saki Alfat. Iya, bagus sekali sholat subuh. Alif Kasal Sabila. Hari ini saya memungut sampah di sekolah. Iya, bagus sekali. Aditya. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua karena hari ini sudah mengungkapkan perilaku baik yang telah kalian lakukan ya. Semoga kedepannya terus dilaksanakan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi transformasi energi yang ada di sekitarnya dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, anak-anak dapat menganalisis perubahan energi yang ada di lingkungannya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan percobaan, kalian dapat menguraikan transformasi energi panas ke energi gelap dengan cermat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu di sini ada prodi pelajaran Pancasila yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu mandiri. Ya, sikap mandiri dari anak-anakku akan dinilai, kemudian bernalar kritis. Ya, kemudian yang ketiga kreativitasnya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kita akan membentuk kelompok. Ada tiga kelompok sebentar ya. Kemudian mengamati lingkungan sekolah dalam mencari transformasi energi, membuat hipotesis atau dugaan sementara, mempresentasikan. Kemudian adapun membuat pembelajaran kita pada hari ini akan kita capai anak-anakku sekalian. Perhatikan baik-baik, memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai energi hari lingkungan, kemudian menghemat penggunaan energi listrik, memahami konsep keterangan energi dan mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan. Jadi itulah langkah-langkah dan tujuan yang kita capai pada hari ini. Anak-anakku paham semua? Siap semua mengikuti pembelajaran pada hari ini? Iya. Mana semangatmu? Ya, bagus sekali. Baik, sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sekarang akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kita akan buat secara bersama ya. Ya, mungkin ada masukan dari anak semua apa kesepakatan kelas kita pada hari ini. Siapa yang mengungkapkan? Apa kesepakatan kita yang pertama? Silakan Abang ini. Saling menyayangi. Iya, bagus, saling menyayangi. Bagaimana sepakat semua? Bagus, terima kasih. Yang kedua, siapa lagi? Irina. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Iya, bagaimana yang lain sepakat? Sepakat. Kedua, siapa lagi yang ketiga? Siapa lagi di sini? Yang lain lagi? Di sini? Sini lagi? Ya, Kram, sini lah. Membuang sembarangan. Iya, bagus sekali membuang sampah sembarangan. Sudah? 3. Semangat semua? Semangat. Lagi. Masih ada? Masih ada. Silakan nak berdiri. Iya, jika ingin bertanya harus mengacungkan tangan. Sepakat semua? Bagus sekali. Yang kelima. Ya, Ika. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Jadi kalau nanti belajar jangan ada yang bertengkar ya. Sepakat? Sepakat. Mungkin sudah cukup. Masih ada yang mau menambah lagi? Ya, jadi itulah kesepakatan kita pada hari ini. Mohon anak-anakku diperhatikan ya. Kesepakatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya tambahkan juga setelah memakai barang-barangnya disimpan kembali ke tempatnya. Bagaimana sepakat semua? Baiklah anak-anak sekalian, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih kita terfokus, lebih semangat, lebih rileks, kita akan melakukan mindfulness dengan teknik stop ya. Semuanya perbaiki duduknya. Perbaiki duduknya nak. Duduk yang manis semua. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Anak-anak, Silakan sebelum kita ambil mulai posisi pembelajaran duduk secara nyaman
Mari sejenak kita Silakan lupakan duduk segala aktivitas. mulai dari otot-otot wajah, Coba duduk yang tenang, bahu kiri dan bahu kanan, rileks. Letakkan tangan di atas paha. pergelangan dan jari-jari, Kemudian luruskan lengan di atas paha. dengarkan apa-apa. Pejamkan mata, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Tutup mata. Katakan inhale, tarik nafas, lalu exhale, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Sekarang, sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran apa yang kalian pikirkan, amati perasaan apa yang kalian rasakan, apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup kalian. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah kalian cukup berusaha untuk hidup kalian? Sudahkah kalian bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kalian miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri dengan hati. Buang nafas. Tarik nafas. Tarik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melakukan percobaan ya. Di sini ada kertas spiral, di sini ada lilin. Kalian membuat dulu dugaan sementara ya. Dengarkan pertanyaan ibu guru. Apakah ketika lilin saya nyalakan di bawahnya, kertas spiral ini bisa bergerak atau tidak? Bisa. Kelompok kinestetik bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Di sini, kelompok sini? Bisa. 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 Kita akan uji coba ya, betul atau tidak. Ini kita buat dulu hipotesis ya. Nah, silakan naikkan semua bahannya, alatnya. Kita akan melakukan percobaan membuktikan bahwa apakah bisa bergerak kertas spiral ini ketika ada lilin di bawahnya. Silakan. Ya, sebelum kita melakukan percobaan kita sedikit dulu. Bagaimana? Sudah
apa Masih tegak, kita supaya kita lebih relax, kita melakukan dulu ice breathing. Anak-anak sekalian, kita dulu ice breathing ya, supaya lebih relax dalam belajar. Semua ikut ya. Ya, silakan perhatikan teman-teman. Ya, perhatikan, silakan nak jelaskan yang mana lilinnya. Alat dan bahan. Apakah tadi percobaannya berhasil? Iya, ya. Jadi bagaimana tadi caranya perubahan energi yang terjadi? Apa bahan dan alatnya? Lilin, apa lagi nak? Lilin, kertas, spiral. Silakan dijelaskan proses perubahan energinya. Jika lilin, dia tidak ada mata. Jika iya, kertas spiral bergerak seperti ini gambarnya ya. Ya, dia menggambarkan seperti ini. Ya, jika lilin dinyalakan, kertas spiral bergerak. Berarti percobaannya berhasil ya. Jadi ada perubahan energi apa nak? Energi panas berubah menjadi energi gerak. Iya, bagus sekali. Silakan juga. Ya, silakan kembali. Lilin menyala. Kalian berbuka ya. Nah, ini contoh estetik. Ya, ini sebagai kertas. Berarti percobaannya tadi kalau lilin menyala, energi apa ini lilin? Energi panas. Kalau kertasnya bergerak. Berarti kalau lilin menyala, perubahan energi panas berubah menjadi energi gerak. Ya. Silakan ceritakan. Jika lilin dinyalakan, silakan bercerita ya. Berdiri. Siapkan dulu alat bahannya. Silakan bahan. Lilin, kertas spiral, benang. Jika lilin menyalakan, kertas spiral akan bergerak. Perubahan energi apa yang terjadi? Energi panas ke energi gerak. Iya, bagus sekali. Terima kasih selanjutnya. Terima kasih kepada anakku semua karena semuanya sudah mempresentasikan hasil percobaannya dan semuanya berhasil. Jadi perubahan energi apa tadi yang terjadi? Perubahan energi panas berubah menjadi energi gerak. Ya, bagus sekali. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya belajar pada hari ini? Ada yang bisa ungkapkan? Senang. Iya, senang. Ada yang lain bagaimana perasaannya belajar pada hari ini? Senang. Iya, senang. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa temukan pada hari ini ya, yang bisa kita pelajari. Ya, jadi anak-anakku mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pesan ibu guru, perhatian. Iya.
kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu tidak dapat kita ciptakan, hanya kita bisa merubahnya dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, membaca surah Al-Ikhlas. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan jangan lupa selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dirapikan kembali mejanya sesuai kesepakatan kita tadi. Kita kembali. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pendamping. Begini Bu, saya melaporkan bahwa coaching pada hari ini saya akan melaporkan tentang hasil praobservasi dan observasi yang saya laksanakan hari Kamis dan Jumat. Untuk praobservasinya saya sudah membuat video dan direkam oleh teman. Kebetulan teman mengajar saya yang sambil, yaitu guru kelas 4. Dalam hal ini Bu Marlia, Siti Marlia SPD. Dia bertugas mengajar di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu memperkenalkan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlia Syam SPD, guru kelas 4 UPT SD Negeri 41 Manlari. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana Bu, apakah langsung coaching ini sudah bisa dimulai atau bagaimana? Oh ya, terima kasih. Saya minta lagi waktunya sebentar. Seperti halnya kemarin Bu, hari Jumat yang lalu kita mengadakan observasi di kelas. Dan hari Kamisnya itu kita adakan kegiatan pra-observasi. Jadi untuk hari ini, karena untuk kegiatan pasca observasinya itu kita laksanakan harus ada pendampingan pendampingan kelima. Harus dihadiri oleh Ibu pengajar praktik, dan hal ini Ibu Marhawa SPD MPD. Nah, jadi baiklah, kita langsung saja melakukan coaching hari ini. Yang pertama Bu, apa tujuan atau harapan Ibu setelah melakukan proses coaching hari ini? Terima kasih Pak. Jadi harapan atau tujuan setelah melakukan coaching pada hari ini yaitu kemarin saya telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan KSE. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran di kelas itu siswa merasa lebih rileks, lebih enjoy, namun tetap semangat dan fokus. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Kita lanjut. Yang kedua yaitu bagaimana perasaan hari ini setelah Ibu melakukan tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pra-observasi dan tahapan observasi. Jadi perasaan saya
Setelah pra-observasi dan observasi, itu saya merasa lega karena apa yang telah saya rencanakan telah saya laksanakan pada tahap observasi. Nah, kemudian apakah tahap yang pernah kita bicarakan sebelumnya di tahap observasi itu sudah sesuai pada saat Ibu melaksanakan observasi di kelas? Saya merasa telah saya laksanakan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir yang pernah dibicarakan di pra-observasi telah saya laksanakan seluruhnya di kegiatan observasi. Apakah tujuan pembelajaran yang RPP yang sudah tercapai pada saat proses pembelajaran yang dilaksanakan di tahap observasi kemarin? Apa yang Ibu laksanakan? Jadi tujuan yang saya rencanakan di rencana pembelajaran itu telah terlaksana juga di kegiatan observasi. Ada 3 tujuan kemarin yang saya telah rencanakan itu sudah terlaksana di kegiatan observasi. Nah, jadi baiklah, selanjutkan kembali yang kelima. Apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan dan apa yang harus dipertahankan? Jadi menurut saya praktik baik yang telah saya laksanakan pada tahap observasi, yaitu mulai dari kegiatan pemataan siswa sesuai dengan kebutuhannya di tahap awal, kemudian memetakan siswa sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan profil belajarnya, kemudian minatnya, kemudian selanjutnya saya juga menggunakan teknik stop dengan mindfulness pada di kegiatan awal, kemudian membuat kesepakatan antara bersama siswa, dan siswa juga sudah berani menyampaikan pendapatnya, sudah mengungkapkan pendapatnya, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan. Siswa di situ terlihat berani dan percaya diri. Kemudian siswa juga merasa lebih tenang dalam belajar ketika diberikan penerapan pembelajaran KSE. Meskipun dia rileks, tapi dia juga fokus dan bersemangat. Seperti itu. Terima kasih Bu, jawabannya sangat bagus. Nah, kemudian apakah masih ada yang dirasa kurang dan perlu ditingkatkan lagi? Dalam penerapannya di tahap observasi, yang saya merasa kesulitan di situ di bagian pengelolaan pembelajaran, karena di situ kita artinya mau membelajarkan sesuai dengan kebutuhannya, dan KSE ini juga merupakan hal yang baru bagi saya, jadi saya masih perlu lebih perdalam lagi. Ya, jadi kalau begitu Bu, mungkin ada strategi atau cara apa yang Ibu rencanakan atau yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut yang tadi dikatakan? Mungkin cara yang saya lakukan untuk memperbaiki kesulitan yang saya hadapi, mungkin di awal itu saya perlu melakukan asesmen diagnostik kepada siswa saya, baik dari segi kesiapannya, minatnya, dan profil belajarnya. Kemudian memetakan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga nanti dalam pengelolaan pembelajaran saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya dan melayani sesuai dengan kebutuhan siswa, dan KSE ini mungkin saya akan lebih pelajari lebih lanjut, perdalam lagi. Artinya saya menerapkan secara berlatih, menerapkan di kelas supaya siswa merasa lebih rileks dalam pembelajaran, lebih enjoy dan tetap fokus seperti itu. Ya, strategi yang sangat bagus Bu yang diterapkan di kelas. Nah, kemudian misalnya kapan kira-kira Ibu akan mulai dan melaksanakan atau memperbaiki kekurangan tersebut, dan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk mencapai target yang ditetapkan? Saya akan mulai dari sekarang dan akan terus belajar, berproses. Artinya saya akan terus belajar dan proses untuk memperdalam teknik strategi tersebut.
Pertanyaan terakhir, bukan yang 9. Siapakah kira-kira yang bisa membantu Ibu dan menjadi sumber inspirasi? Yang menjadi sumber inspirasi mungkin dari Bapak sendiri sebagai guru penggerak, mungkin teman-teman yang lain juga yang berkecimpung di ya baik pengawas, di pendidikan atau yang lainnya. Ya, jadi untuk yang terakhir Bu, mulai dari kegiatan awal sampai saat ini, apakah masih ada yang mengganjal kira-kira yang belum Ibu sampaikan? Kalau menurut saya, alhamdulillah apa yang sudah saya rencanakan semua sudah saya laksanakan. Ya, cuma kemarin hanya terkait dengan waktu saja, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu, saya ucapkan karena Ibu telah bersedia untuk di coaching yang berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu, karena mulai hari Kamis itu kebetulan dia kasang kondisi kesehatannya terganggu ya, demi tugas dan demi membantu teman dia rela. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.